selamat malam. Jadi kami dari FP 16 akan mempresentasikan insight yang udah kami dapat dari Prada. Mungkin sebelum dimulai, aku perkenalan dulu. Nama aku Deva Rafa. Kemudian di sini ada teman aku, Randi Yaya, ada Yohanes Stefanus, ada Sosabila Mumtaz, dan ada Amri Desaya. Untuk pertama kali mungkin aku menjelaskan tentang BPTS. Jadi BPTS adalah Badan Eksekutif Mahasiswa atau KM tertinggi yang ada di ITS. BPTS ini terdiri dari presiden sebagai pimpinan eksekutif dan perangkat kelengkapan yang lainnya dianggap perlu. Terus tugas BPTS itu pertama itu adalah mengesahkan anggota Mahkamah Mahasiswa ITS berdasarkan hasil penilaian uji kelayakan oleh Badan Legislasi Mahasiswa ITS. Kedua, mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi kemahasiswaan ITS di lingkup KM ITS. Yang ketiga, mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan ITS di bidang sosial dan politik. Yang keempat, itu mengambil keputusan yang dianggap perlu dalam menerjemahkan garis besar ITS. Dan untuk wewenang-wewenang di BPTS itu, yang pertama adalah berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Badan Legislasi Mahasiswa ITS. Yang kedua itu mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undangan bersama Badan Legislasi Mahasiswa ITS. Yang ketiga, melakukan koordinasi dan instruksi terhadap HMD dan BEM fakultas. Dan yang keempat yaitu mewakili KMITS keluar atas persetujuan Badan Legislasi Mahasiswa ITS dalam bidang sosial dan politik. Kemudian koordinasinya itu dari eksekutif, legislatif, yudikatif, LMB, LSM, itu interior atau di dalam lingkupnya masing-masing, dan untuk eksterior itu adalah rektorat, IKITS, aliansi, dan Kopasna. Dan perangkat kelengkapan itu yang dianggap perlu adalah pertama ada presiden BMITS, kemudian ada sekretaris jenderal, ada wakil sekretaris jenderal, kemudian ada bendahara kabinet 1, kemudian ada bendahara kabinet 2, setelah itu ada sekretaris kabinet 1 dan sekretaris kabinet 2. Untuk operasi karya, dan ada Kemenkoan Kemasyarakatan, kemudian Kemenkoan Kemahasiswaan, dan Kemenkoan Interkampus, dan Kemenkoan Sosial Politik. Kemudian juga ada Kemenkoan Komunikasi, Informasi, dan Relasi. Nah, untuk presiden BMITS itu di tahun ini atau 2022 itu adalah Mas Aki Wahyu dari Teknik Sistem Perkapalan 2015. Mungkin bisa dilanjutkan oleh temanku. Baik, saya Farandiaya. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya itu mengenai BLM ITS. Jadi BLM ITS ini merupakan badan legislatif mahasiswa yang merupakan lembaga legislatif di tingkat institut yang bersifat representatif terhadap mahasiswa ITS. Jadi untuk ketuanya sendiri itu diketuai oleh Mas Al-Kahfi Lukman Azhar. Jadi pada sebelum 2011 awalnya itu namanya legislatif mahasiswa, dan pada 2011 hingga 2018 yaitu DPM ITS atau Dewan Perwakilan Mahasiswa ITS, dan pada 2019 hingga sekarang menjadi BLM ITS atau Badan Legislatif Mahasiswa ITS. Jadi keanggotaan BLM ITS ini dibagi menjadi dua, itu ada Dewan Mahasiswa yang dipilih secara langsung melalui pemilu dengan sistem diskret kuota atau per fakultas. Lalu yang kedua ada Senat Mahasiswa yang dipilih oleh setiap HMD melalui mekanisme internal departemen. Selanjutnya ada Badan Kelengkapan. Dalam menjalankan tugasnya, BLM ITS ini dibantu kelengkapan kerja yang dapat berupa staf, yaitu ada staf ahli, badan pekerja, dan lain-lain yang keberadaannya merupakan kewenangan dari BLM ITS. Untuk arahan kerja BLM ITS ini secara umum, yang pertama ada aspirasi, yaitu melakukan penjaringan aspirasi kepada KM ITS, memberikan usulan-usulan kepada BEM ITS. Yang ketiga, menyelenggarakan musyawarah mahasiswa ITS, musyawarah tingkat tinggi ITS, dan musyawarah tingkat tinggi luar biasa. Lalu ada legislasi, yaitu memasyarakatkan ketetapan MUBES 5 ITS, mengajukan RUU kepada BEM ITS, mengesahkan RUU menjadi UU bersama Presiden BEM ITS, membuat UU dalam satu kepengurusan. Lalu ada kontrol, melakukan koordinasi dengan BEM ITS, melakukan kontrol terhadap kinerja BEM ITS, lalu melakukan penjaringan kandidat anggota MM ITS, MWWM, serta membentuk KPU ITS dan BPDK ITS. Untuk rencana proker BLM ITS yaitu yang pertama ada rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini kegiatan koordinasi antara setiap komisi yang ada di BLM ITS dengan Kemenkoan BEM ITS untuk menjalankan fungsi controllingnya, yang bertujuan untuk membahas kemajuan proker, memberi masukan, dan melakukan evaluasi berkala, dan sasarannya terhadap BEM ITS periode 2022 dan periode 2023.
Selanjutnya ada BLM Mendengarmu, yang merupakan kegiatan jaring aspirasi yang dilakukan oleh BLM ITS kepada KM ITS untuk mengetahui isu terkini, pandangan, dan keresahan dari KM ITS. Tujuannya untuk mengumpulkan aspirasi dari KM ITS dan mengetahui pandangan KM ITS terkait isu kebijakan dan kinerja BEM ITS. Sasarannya itu untuk KM ITS. Selanjutnya Prolegits, yaitu program legislatif merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyusun list undang-undang yang diprioritaskan untuk dibuat oleh BLM ITS untuk satu periode ke depannya. Tujuannya untuk membentuk list undang-undang yang diprioritaskan untuk dibuat, sasarannya KM ITS. Lalu ada sekolah legislatif. Sekolah legislatif ini adalah kegiatan yang diadakan oleh BLM ITS untuk memberikan pengetahuan mengenai legislatif kampus sesuai dengan kurikulum yang ada. Untuk tujuannya sendiri memberikan pengetahuan mengenai legislatif, khususnya legislatif di ITS, dan sasarannya sendiri kepada internal BLM ITS dan KM ITS. Lalu ada regenerasi, yang merupakan kegiatan untuk menjaring kandidat MMITS, MWAWM, KPU, dan BPDK mulai dari awal oprek hingga terbentuknya kegiatan lembaga dilakukan oleh BLM ITS. Tujuannya yaitu untuk memilih MMITS, MWAWM, dan membentuk KPU BPDK ITS, dan sasarannya itu untuk KM ITS. Untuk materinya mungkin bisa dilanjut ke yang selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai LMB ITS atau Lembaga Minat Bakat Institut Teknologi 10 November. LMB ITS merupakan lembaga mahasiswa yang menaungi aktivitas kemahasiswaan ITS dalam bidang penalaran, minat, dan bakat. LMB ITS memiliki visi menaungi dan mengkoordinasi aktivitas unit kegiatan mahasiswa di ITS. LMB ITS memiliki misi 1. Menghubungkan unit kegiatan mahasiswa ITS dan stakeholder ITS terkait hal administrasi dan kebijakan yang berlaku di ITS. 2. Mengembangkan potensi unit kegiatan mahasiswa ITS. Dan ketiga, mengawasi perkembangan UKM di ITS. LMB ITS memiliki tugas 1. Ketua LMB bertanggung jawab terhadap KM ITS melalui MTT. 2. LMB dan BEM ITS saling berkoordinasi dalam hal pengembangan sumber daya, mahasiswa, dan keselarasan program kerja yang akan dilaksanakan. Peran LMB ITS terhadap KM ITS yaitu 1. Mengacu pada HDP SDM Humas 5, terdapat 4 ranah pengembangan mahasiswa yaitu manajerial, keilmiahan, minat dan bakat, dan kewirausahaan. 2. Ranah minat dan bakat dipegang oleh LMB yang di dalamnya terdapat keseluruhan UKM. LMB ITS pada saat ini merupakan kabinet baru asa. Kabinet baru asa memiliki visi sinergi dalam beraksi untuk terciptanya keluarga minat bakat yang prestatif dan resilient. Misi Kabinet Baru Asa LMB ITS yaitu menguatkan rasa kekeluargaan dalam keluarga minat bakat dan apresiatif guna mewujudkan kenyamanan dalam bersinergi, meningkatkan hubungan baik serta meningkatkan citra positif LMB ITS terhadap stakeholder internal dan eksternal, menguatkan infrastruktur LMB ITS yang adaptif dan progresif, mengakomodasi dalam terciptanya berbagai karya yang bermanfaat bagi keluarga minat bakat dan alma mater ITS. Selanjutnya, LMB ITS memiliki presiden, wakil presiden internal, wakil presiden eksternal, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara, serta beberapa divisi di bawahnya yaitu Board of Director, Internal Affair, Interest and Talent, Student Resource Development, Media Information, dan juga event. Pada divisi event terdapat beberapa event yaitu UKM Expo, Maba Cup, Timeline Big Event Minat Bakat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izin masuk, nama saya Yohanes Stefanus, NRP 502201189. Kali ini saya akan menjelaskan tentang BEM FTIC ITS. BEM FTIC ITS atau yang biasa dipanjang itu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas Institut Teknologi 10 November itu merupakan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas yang mengkoordinasi kegiatan kemahasiswaan di
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. BEM FTIC ITS ini resmi didirikan pada tanggal 26 Maret 2021 dan disahkan dalam lingkup KM ITS pada tanggal 25 September 2021. Dan adapun sejarah BEM FTIC ITS sebagai berikut. Yang pertama itu Fakultas Teknologi Elektro dan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi melebur menjadi satu fakultas, yaitu Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Selanjutnya menjadi tim formatur BEM FTIC ITS dan terbentuklah BEM FTIC ITS. Dan historis dari kabinet BEM FTIC sendiri itu baru terdapat dua. Yang pertama itu kabinet inisiasi pada tahun 2021-2022 dan yang sekarang itu kabinet Cakrabuana tahun 2022-2023. Adapun arti dari Cakrabuana itu sendiri adalah poros pergerakan yang memadai kecerdasan. Jadi cakra itu artinya roda atau poros. Bu itu diambil dari kata bumi tara, yaitu negara atau kerajaan, dan ana diambil dari kata laksamana, yaitu artinya cerdas. Misi dari BEM FTIC ITS adalah yang pertama mewujudkan internal BEM FTIC ITS yang bersinergi. Kedua itu mengintegrasikan potensi minat bakat mahasiswa FTIC ITS sebagai poros pergerakan dalam kegiatan sosial masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan eksistensi BEM FTIC ITS guna mewujudkan mahasiswa FTIC yang aktif responsif dalam lingkup KM ITS. BEM FTIC ITS sendiri terdapat beberapa susunan di dalamnya, seperti yang pertama itu yang diketuai oleh BEM FTIC sendiri dan ada beberapa departemen. Yang pertama ada Departemen PSDM, Departemen Riset dan Teknologi, Departemen Dalam Negeri, terus ada Biro Kemandirian, terus ada Departemen Kewirausahaan, ada Departemen Sosial Masyarakat, dan ada Departemen Lugri. Dan selain itu di FTIC sendiri, di BEM FTIC ITS sendiri juga ada BPH. BPH ini terdiri dari ketua, wakil ketua BEM 1, wakil ketua BEM 2, sekretaris 1 BEM FTIC ITS, sekretaris 2 BEM FTIC ITS, bendahara 1 BEM FTIC ITS, dan bendahara 2 BEM FTIC ITS. BPH ini merupakan badan yang bertanggung jawab atas keberlangsungan jalannya organisasi dan seluruh kegiatan yang ada di BEM FTIC ITS selama satu periode pengurusan. Dan yang pertama berikut ini adalah beberapa departemennya. Yang pertama ada PSDM. Departemen PSDM ini bertanggung jawab dalam ranah pengembangan mahasiswa FTIC, bertanggung jawab untuk memberikan layanan dan wadah kepada mahasiswa BEM FTIC yang terhubung langsung dengan kesejahteraan mahasiswa. Lalu ada Departemen STEK. Departemen ini bertanggung jawab dalam meningkatkan kegiatan keilmiahan serta kegiatan pengaplikasian riset dan teknologi di lingkungan FTIC ITS. Dan yang ketiga ada Departemen Dagri. Departemen ini merupakan memiliki peran untuk membangun keharmonisan dan sinergitas khususnya dalam lingkungan FTIC ITS. Dagri juga memiliki peran penting dalam penyaluran informasi dan minat bakat di ruang lingkup FTIC. Lalu selanjutnya ada Biro Kepemanduan. Dan selanjutnya ada Departemen Sosmas, Sosial Masyarakat. Departemen ini bergerak di bidang sosial dan pengabdian masyarakat dan juga berperan sebagai wadah untuk menjembatani mahasiswa FTIC dalam meningkatkan rasa peduli terhadap isu dan kegiatan sosial masyarakat. Dan selanjutnya ada Departemen Kewirausahaan atau KWU. Departemen ini bergerak dalam ranah kewirausahaan di lingkup ITS dan juga berfungsi untuk meningkatkan minat kewirausahaan dan sekaligus sebagai pendukung finansial BEM FTIC ITS. Dan selanjutnya ada Departemen Lugri. Departemen ini bertanggung jawab menjalin hubungan dengan para stakeholder serta membuat konten kreatif seputar BEM FTIC ITS. Tugas Lugri yaitu menjalin kerjasama dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder internal maupun eksternal BEM FTIC ITS serta memberikan informasi
seputar BEM FTICTS dengan konten yang kreatif dan informatif melalui sosial media. Dan berikutnya akan ada penjelasan MWA MWM yang akan dijelaskan oleh pendidik saya. Baik, izin masuk. Perkenalkan, nama saya Amridin Syafatullah, NRP 502221130. Di sini saya akan menjelaskan tentang BK MWABM. Apakah itu MWABM? MWA merupakan singkatan dari Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa Institut Teknologi 10 November, di mana MWA ini saat ini diketuai oleh Muhammad Hasbi Afrizal dari Departemen Teknik Mesin Industri Fakultas Vokasi. Kemudian MWABM ini memiliki landasan yuridis, di mana salah satunya yaitu pasal 5 ayat 2 UUD RI tahun 1945, UUD nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, PP nomor 4 tahun 2014 tentang pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, PP nomor 83 mengenai PTNBH, KDKM mengenai Mubes 5 dan lain-lain. Kemudian apa tugas dan wewenang dari MWA itu sendiri? Tugasnya yang pertama yaitu menetapkan kebijakan umum dalam bidang non akademik. Yang kedua, menetapkan tata nilai dan norma. Ketiga, menetapkan persyaratan dan tata cara pemilihan rektor. Yang keempat, menetapkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran yang diusulkan oleh rektor. Kemudian yang kelima, memberikan persetujuan usulan perubahan status ITS. Yang keenam, mengangkat dan memberhentikan rektor. Yang ketujuh, memberikan pertimbangan terhadap nomenklatur, pembentukan penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah rektor. Kemudian melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan non-akademik ITS. Kemudian yang ke-9, melakukan evaluasi dan penilaian kinerja dari rektor. Yang ke-10, memberikan persetujuan laporan terhadap tahunan yang disusun oleh rektor. Yang ke-11, mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota KA. Ke-12, membangun dan membina jejaring dengan individu serta institusi eksternal untuk pengembangan. Yang ke-13, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan. Yang ke-14, membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh rektor dan SA. Dan yang terakhir, mengangkat dan memberhentikan anggota kehormatan. Kemudian adapun anggota MWA berjumlah 17 orang yang terdiri atas menteri, gubernur Provinsi Jawa Timur, kemudian rektor, kemudian ketua SA, kemudian dosen bukan anggota senat sebanyak 6 orang, wakil masyarakat sebanyak 4, tenaga pendidik sebanyak 1, wakil mahasiswa sebanyak 1, dan wakil alumni sebanyak 1. Dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh MWABM ini menghasilkan bangunan tower 3 ITS, pengerjaan fisik konstruksi yang telah dibangun, kemudian struktur KM ITS dimulai dari Mubes, MTT, kemudian LSM, LMBM, PLM, kemudian MWABM, kemudian MMITS. Kemudian visi dari MWABM itu sendiri yaitu sebagai wadah aspirasi dan transparansi informasi guna terwujudnya kebermanfaatan serta kolaborasi terhadap mahasiswa ITS yang sinergis dalam pengawalan kebijakan kampus ITS. Kemudian misinya yaitu membangun kerjasama yang aspiratif, solutif, dan efisien dengan pihak MWA, senat akademik, dan rektor ITS. Yang kemudian misi yang kedua, menciptakan sistem transparansi kebijakan yang menyeluruh kepada mahasiswa dengan mengedepankan aspek akuntabilitas. Kemudian misi yang ketiga, mengoptimalisasi kolaborasi seluruh elemen mahasiswa dalam penjaringan aspirasi, pengimpunan informasi, dan wadah pencerdasan untuk arah kerja MWABM. Baik, itu merupakan penjelasan dari MWABM. Kemudian lanjut yaitu MMITS. MMITS ini merupakan mahkamah mahasiswa, di mana kabinet sekarang yaitu kabinet Akropolis. Kemudian MM ini merupakan lembaga yudikatif yang ada di KMITS yang berdiri sejak 2 September tahun 2001 yang bertepatan dengan pengesahan Mahkamah Konstitusi Mahasiswa
atau MKM sebagai lembaga yudikatif setingkat institut di lingkup KM ITS. MM ini mempunyai landasan hukum yaitu pasal 77, pasal 62, dan peraturan rektor nomor 04708 tentang Ormawa di lingkungan ITS. Kemudian yang terakhir, bagian kedua bab 4 pasal 42 Mubes 5 ITS. Adapun tugas dari MMITS sendiri ini yaitu yang pertama, memutus sengketa hasil pemilu. Yang kedua, mengadili baik kepada personal ataupun lembaga terhadap penyimpangan perundang-undangan KMITS. Kemudian yang ketiga, melakukan perumusan hukum positif ditetapkan untuk menjaga dan menetapkan norma maupun etika yang ada dalam KMITS dan memberikan konsekuensi bagi pelanggar dasar hukum positif. Yang keempat, menyampaikan laporan kronologis dan hasil putusan persidangan kepada anggota KMITS dalam rangka mewujudkan mekanisme peradilan yang adil dan transparan. Kemudian yang kelima, memberikan rekomendasi tertulis atas laporan KPU ITS. Kemudian wewenang dari MM itu sendiri yaitu melakukan interpretasi terhadap perundang-undangan KMITS berdasarkan data dan informasi yang diperlukan. Kemudian yang kedua, melakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan kepada musyawarah besar. Kemudian MM ini mempunyai logo neraca, di mana arti logo ini yaitu atap yang mengartikan perlindungan hukum. Kemudian ada neraca, yaitu peradilan yang profesional dan modern. Kemudian ada pedang, di mana pedang ini mengartikan putusan akhir. Kemudian ada pilar, yaitu penegakan hukum. Kemudian ada tangga besar yang melambangkan pengembangan fungsioner yang berkelanjutan. Sekian dari penjelasan MM ITS ini dari saya akan kembalikan lagi ke teman saya yaitu Davan. Oke, mungkin sekian dari kami yang 16 untuk berdasarkan norma-norma di ITS atau yang sudah kami dapat dari Perada. Mungkin terima kasih telah mendengarkan dari presentasi dari kami. Sekian dari kami, selamat malam. Kami bisa karena kami biasa, tak kenal kata lelah, tegar hadapi semua di sini bersama menggapai cita-cita. Kobarkan semangatmu, derap langkah menuju satu arah, luapkan rasa bangga, junjung tinggi etika, karena kami membawa satu nama, elektro jurusanku, elektro berjuang demi negeri, menghadapi tantangan, wujudkan kemenangan, mainkan dan habisi. Kami bisa karena kami biasa, tak kenal kata lelah, tegar hadapi semua di sini bersama menggapai cita-cita. Kobarkan semangatmu, derap langkah bersatu arah, luapkan rasa bangga, junjung tinggi etika, karena kami membawa satu nama, elektro jurusanku, elektro berjuang demi negeri, hadapi tantangan, mewujudkan kemenangan, mainkan dan habisi. Kami bisa karena kami biasa, takkan kata lelah, tegar hadapi semua. Di sini bersama menggapai cita-cita, korbankan semangatmu, derap langkah menuju satu langkah, luapkan rasa bangga, junjung tinggi etika. Karena kami membawa satu nama, elektro jurusanku, elektro berjuang demi negeri, menghadapi tantangan, wujudkan kemenangan, mainkan dan habisi. Kami bisa karena kami biasa, tak kenal kata lelah, tegar hadapi semua. Di sini bersama menggapai cita-cita, kobarkan semangatmu, derap langkah menuju satu arah, luapkan rasa bangga, junjung tinggi etika. Karena kami membawa satu nama, elektro jurusanku, elektro berjuang demi negeri, menghadapi tantangan, wujudkan kemenangan, mainkan dan habisi. Kami bisa karena kami biasa, tak kenal kata lelah, tegar hadapi semua di sini bersama menggapai cita-cita, kobarkan semangatmu, derap langkah menuju satu arah, luapkan rasa bangga, junjung tinggi etika, karena kami membawa satu nama, elektro jurusanku, elektro berjuang demi negeri, menghadapi tantangan, wujudkan kemenangan, mainkan dan habisi.